Udah ya, langsung. Ya, kita lakukan pada aja. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, kami dari mahasiswa LP3I Jakarta. Sebelumnya nama saya Muhammad Kaisar Gaddafi. Nama saya Muhammad Rahman. Saya Ahmad Habib Hamzah. Saya Bapak Sudiryawan. Sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, Bapak siapa? Terus sama kita mau nanya nih Pak soal latar belakang soal Pasca yang Bapak bangun ini. Langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama lengkap di KTP Prasetyo Adi Oktavirawan, tapi biasa dikenal kalau di sekolah itu Pak Pras. Kalau di lapangan kita biasa dipanggil dengan Coach Pras. Jadi saya punya sekolah futsal yang alhamdulillah di Januari nanti usianya 19 tahun. Jadi Alphaska itu sejarahnya berdiri dari 11 Januari 2007. Saya masih kuliah masa itu. Terus Alphaska itu sekolah futsal anak-anak dari usia 4 tahun sampai usia 16 tahun. Dan di tahun 2012 hingga saat ini itu ada komunitas sekolah-sekolah futsal dari seluruh Indonesia namanya AAFI, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Nah, Pasca masuk ke dalam AFI, ikut di regional Tangerang 1. Tangerang 1 itu berarti wilayah kota Tangerang. Nah, sampai saat ini Harfaska insya Allah nanti akan berusia 19 tahun. Kita konsisten, fokusnya memang di anak-anak. Fokus kita di pembinaan olahraga futsal khusus anak-anak. Untuk yang kecilnya kita mengenalkan mereka motorik gerak, terus koordinasi gerak, lalu bermain dengan teman sebayanya yang itu ruang lingkup berbeda, bisa beda dari tempat tinggal, bisa beda dari sekolah, tapi ditemukan di satu lapangan latihan bareng di Akademika. Terus kita juga ada program lanjutan kayak misalnya kompetisi, terus Liga AFI tadi AFI itu salah satu produknya adalah Liga AFI. Jadi ada Liga AFI setiap musim, setiap tahun di semua regional. Nah, untuk musim ini Harpaska ikut di 3 kategori usia 10, usia 13 sama usia 16. Itu paling sedikit tentang sejarah Harpaska hingga saat ini. Oke, berarti udah lama juga ya Pak ya, 19 tahun. Kalau untuk mungkin dari awal sampai hingga saat ini jumlah pelatih Alphaska itu ada berapa sih? Terus juga penetapan di kelas-kelasnya itu seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Jadi awal tuh 2007 itu sebenarnya berawal dari 2004. Terus ketika saya masuk di FIKWNJ itu mulai kenal tentang kepelatihan futsal. Terus saat itu beberapa IO seperti Diva Mata tuh mengadakan coaching dan akhirnya saya berpikir kayaknya kalau ada sekolah bola, sekolah futsal kayaknya cukup menarik juga kan. Nah, lalu saya ikut tuh mulai 2004-2005 sampai 2006 tuh ikut beberapa coaching workshop tentang pengenalan olahraga futsal, karena futsal tuh baru sekitar masuk sekitar 2002 di Indonesia. Dan itu masa-masa pengenalan. Nah, itu saya implementasikan di rumah, anak-anak lingkungan rumah tuh. Ya, saya ajarin kenalin futsal. Saat itu yang paling dasar adalah perbedaan antara bermain sepak bola sama bermain futsal tuh. Mulai dari kontrol, terus
sampai ke sepatunya saat itu berarti 2005 2006 tuh kayaknya sepatu futsal untuk anak-anak tuh belum ada tuh. Jadi dulu sepatu bola mereka karena kita udah main bola, kita potong tuh yang bagian kulitnya tuh, yang karetnya itu atau yang plastiknya itu kita potong supaya flat. Itu. Nah, sejarah awalnya 2007 saya berdua doang. Dulu ada teman namanya Rustam. Di awal tuh saya cuma berdua sama si Rustam tadi. Lalu ternyata pasca itu semua berjalan 2007 sampai sekitar awal 2009. Saya harus selesai kuliah, ditinggal, kira paskanya nggak jalan, baru hidup lagi itu di 2012 akhir. Nah, kita ganti tuh, ada sejarah pergantian. Tadinya namanya tuh di 2007-2008 tuh Sekolah Futsal Harpaska, dengan logo yang dulu kita bikin masih manual banget dari Word tuh. dari Word. Terus kita rubah karena tadi saya bilang di 2012 sudah ada asosiasinya, sudah ada AFI tadi, maka saya rubah jadi Harpaska Futsal Academy, dari Sekolah Futsal Harpaska tadi. Namanya dari Sekolah Futsal berganti jadi Futsal Academy, terus logonya juga berganti. Nah, saat itu di 2012 akhir berarti saya, Coach Opan, Coach Ditro itu termasuk pertama. Lalu itu 3 orang itu yang di Tangerang. Jadi kita ada 2 nih. Satu itu saya langsung buka 2 cabang di Tangerang sama di sini. Ya, sekarang ini daerah saya ngajar. Di sini saya bertiga, saya Pak Is sama Pak Radil gitu. Jadi kita squad pertamanya itu 6 orang. Lalu tambah ada admin, teman SD begitu. Miss Dewi dia khusus ngurusin buat administrasi, pembayaran, pendataan semuanya. Sampai berarti kalau dari Rustam lalu tambah 6, tambah Dewi 7, sekarang ini squad utama kita sekarang ada di 17 orang. 17 orang dengan saya, terus di bawahnya ada tadi Miss Dewi itu udah masuk keuangan, lalu di bawahnya Miss Dewi itu ada 2 care manager itu 2 wanita juga, dia ngurusin buat administrasi. Lalu di bawahnya ada Dirtek itu ngurusin soal kepelatihan, tuh ada Coach Opan, dia ngurusin jadwal kepelatihan dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya Dirtek ada head coach itu biasanya pelatih yang sudah punya license futsal minimal nasional tadi. Terus di bawahnya baru asisten coach, GK coach gitu. Berarti sekarang kita ada seperti 17. Nah, yang menariknya adalah di 2025 ini Harpaska tuh sudah jadi yayasan. Jadi untuk nggak boleh orang pakai nama Harpaska ini sembarangan, maka di tahun ini Harpaska saya daftarkan sebagai yayasan. Jadi tercatat di Kemenkumham itu Yayasan Harpaska Futsal Academy. Jadi legal nih. Secara kementerian kita sudah sebagai yayasan. Jadi Harpaska itu produk dari sebuah yayasan Harpaska tadi. Lalu secara asosiasi dari AFI, kita bagian dari anggota AFI Tangerang 1 tadi. Lalu ada lagi, kita juga anggota resmi dari AFK, Asosiasi Futsal Kota Tangerang, PSSI tapi bagian futsalnya, di bawahnya Federasi Futsal Indonesia. Jadi secara legalitas, alhamdulillah Harpaska sudah punya legalitas secara organisasi, terus secara bidang hukumnya juga kita udah punya. Itu sendiri ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kan dari tadi kita ngomongin soal Harpaska. Harpaska itu sendiri diambil dari apa sih Pak? Nama Harpaska itu sendiri ya? Jadi saya tuh ngefans sama Kroasia. Tahu Kroasia? Tahu. Tahu udah Volkswagen nggak nih? Generasi sekarang udah Volkswagen nggak? Itu dia dulu pemain Madrid, pernah di Madrid, pernah di Arsenal. Madrid, Arsenal. Kalau dari situ saya kurang tahu sih. Terus ya. Jadi ceritanya dulu 1996 tuh ada Piala Eropa. Piala Eropa terus ada satu tim tuh bajunya tuh buat saya menarik. Kotak-kotak merah. 96. Terus saat itu berlanjut ke Piala Dunia Perancis 98. Keikutan Kroasia pertama setelah pecah dari Yugoslavia ya. Berdiri sendiri sebagai suatu negara merdeka, ikut Piala Dunia pertama.
98 di Perancis, tapi itu langsung peringkat ketiga. Kalah sama Perancis, kita di semifinal sempat unggul 1-0. Tadi saya bilang Davor Suker bobolin si Fabian Barthez, tahu MU Barthez yang paling botak. Ya dia pernah di MU. Victor Ban. Fabian Barthez. Iya. Ini kalau saya ngomong nih pemain bola era 90-an ya. Ya pemain bola era 90-an, era 80-an. Ya betul. Jadi era 2001, 2002 itu masih pada main lah. Terus ternyata di comeback sama 2 gol Lilian Thuram, dia Juve ya. Iya. Dia Juve. Padahal pemain belakang ya, tapi begitu gol akhirnya Kroasia gagal di situ. Terus di perebutan peringkat 3 ketemu siapa yang tinggi? Van der Sar. Kita hajar dia, kalau nggak salah 2-1 kita menang. Nah jadi ternyata saya akhirnya suka lah Kroasia di situ kan, sama pemainnya tadi Davor Suker. Terus saya pas 2005 tadi mau bikin sekolah futsal, karena saya suka itu nggak mungkin saya kasih nama Kroasia karena ini negaranya Indonesia kan, saya juga cinta Indonesia. Saya juga dulu dua pertandingan sepak bola yang nggak boleh saya tinggalin itu, dan saya bisa marah-marah sama orang rumah kalau misalnya saya nggak nonton timnas Indonesia sama saya nggak nonton Kroasia. Itu saya bisa marah-marah saat itu. Iya. Wajib soalnya. Wajib itu. Kroasia itu wajib banget. Nah jadi Harvatska itu sebenarnya kata serapan dari nama lain dari Kroasia. Kayak misalnya Indonesia kan dikenal misalnya Nusantara gitu. Nah ternyata Kroasia itu kalau tulisannya Inggrisnya Kroatia, ternyata dia juga memakai nama Harvatska, tapi dia nggak ada A-nya, Hrvatska. Ya kayak gini, tapi dia langsung Hrvatska. Jadi kalau teman-teman ketik googling Hrvatska pasti muncul sepak bola Hrvatska tadi, Kroasia tadi. Nah karena supaya pengucapan Indonesianya gampang, saya selipin A di sini. Maka jadilah Harvatska tadi. Gitu. Ini nama yang dari awal sampai sekarang saya yakin nggak ada orang